Waduh, ini kostumnya beneran mirip Mbak dong. Approve. Halo guys, kembali di channel dengan konsep awal dari Katekita Urutoraman, atau biasa kita sebut Ultraman Jack ya. Yang mana dulu pas seriesnya mau diproduksi bahkan udah syuting pun sempat banyak yang diubah loh. Ada yang konsepnya pengen dibalikin kayak Emban, nama pemeran utama, sampai udah bikin kostum baru, ujung-ujungnya malah gak dipakai ya guys. Makanya kadang ngeliat kostum Jack yang ini agak sayang sih. Sekarang kabarnya gimana tuh? Dikira bikin kostum murah. Apa jangan-jangan form baru Emba kali? Gak menutup kemungkinan karena dulunya emang mau dibikin gitu ya. Jadi ini guys, konsep awal dari Ultraman Jack. Langsung aja check it out. Yang pertama, Emba akan kembali. Ya, sesuai dengan judul seriesnya Katekita Urutoraman, kita pasti expect Emba bakalan comeback lah. Wah, balik lagi nih. Cuma sayangnya konsep ini terpaksa dibatalin dan mereka mutusin buat munculin Ultraman baru aja. Sekaligus sebagai penghormatan buat Eiji Tsuburaya juga ya guys. Karena beliau meninggalnya di tahun 1970, tahun sebelum series Jack tayang sih. Walaupun ini Ultraman baru, tapi secara judul masih tetap Ultraman yang akan kembali loh. Jadi kadang fans yang dulu nonton awal-awal ngiranya beneran Emba ya, padahal mah Ultraman baru. Justru pas episode Emba sama Seven comeback di episode 38 itu bener-bener confirm banget ya guys. Ternyata selama ini Katekita Ultraman tuh Ultraman lain toh. Apalagi kalau ngomongin nama sebelum diganti jadi Ultraman Jack, dulu fans lama pada ngamuk tuh. Kok namanya Shinman, Ultraman baru? Tapi untungnya sekarang udah pada lupa lah. Sekarang aja namanya jadi Jack, gak ada masalah tuh. Kayaknya fans lama udah mulai terbiasa juga deh. Tapi apakah konsep ini ke depannya bakalan dipakai lagi bang? Kalau menurut gua sendiri gak menutup kemungkinan ya guys. Bisa jadi nanti di film Shin Ultraman Return konsepnya bakalan dipakai loh. Karena kalau kita sadar di film Shin Ultraman tuh ada beberapa konsep yang dulu batal sekarang malah dibalikin lagi sih. Kayak gak ada color timer, Ultraman yang bisa berubah jadi warna hijau, Zofi sempat jadi villain. Makanya kalau dibilang entar ada Shin Ultraman Return mungkin konsepnya dipakai lagi ya. Cuma tetap harus sabar lah. Karena semenjak Shin Kamen Rider kemarin nih Hideaki Anno belum ada kabar pengen lanjutin Shin Ultraman terbaru ya guys. Malahan enaknya tuh Shin Kamen Rider kalau nggak salah di Blu-ray-nya dapat extra scene dong. Wah itu mah enak banget. Yang kedua, Beta Capsule. Sebuah henshin item yang berguna buat berubah menjadi Ultraman yang ternyata nih item sempat pengen dibalikin loh. Kalau Go akan berubah menggunakan Beta Capsule sama seperti Hayata. Yang sayangnya lagi-lagi konsep ini dibatalin dan sekarang Go berubahnya pakai willpower ya guys. Jadinya gitu dah. Tanpa disadari rupanya selama ini kita udah punya Ultra Replika Jack sih. Angkat tangan yuk! Padahal kalau Go berubah pakai Beta Capsule gak masalah loh. Orang seriesnya aja tribut ke Ultraman Emba. Antar kalau sama Hayata berubah barengan pakai Beta Capsule apa salahnya? Malahan kadang lebih penasaran sama bentuk Beta Capsule Jack sih guys. Ini bentuknya masih sama kayak Beta Capsule Emba atau beda kayak Shin Ultraman kah? Mungkin kenapa konsep ini dibatalin biar jadi pembeda aja deh. Kita sendiri pun udah kebayang lah. Go berubah pakai Beta Capsule gimana tuh? Misalnya secara bentuk Beta Capsule-nya mirip Emba pun dari gua gak masalah ya guys. Cuma dari beberapa mungkin beda lagi sih. Ada yang permasalahin, ada yang yowes. Yang ketiga, nama awal Hideki Go. Jadi buat yang nggak tahu aja, nama awal buat protagonis utama Katekita Urutoraman tuh bukan Hideki Go, ternyata Hideki Ban loh. Dan sayangnya lagi-lagi konsep ini juga dibatalin. Bahkan kalau ngomongin Hideki Ban ini kita dikasih sedikit penjelasan karakternya nanti gimana ya guys. Hideki Ban merupakan seorang pekerja yang bekerja di peternakan Kadoya di wilayah Hokkaido dan dicintai oleh anak-anak pemilik peternak bernama Kaoru dan Masayuki. Kemudian, Ban juga memiliki kemampuan dan pelatihan khusus sehingga dia bisa berubah dengan menggunakan Beta Capsule. Wah, ini kita pas tahu mungkin bakal agak bingung sama karakter Hideki Ban gimana sih. Cara dia punya Beta Capsule gimana, tiba-tiba bisa berubah jadi Ultraman. Gue curiganya dia dari awal udah human form loh. Gak menutup kemungkinan, cuma kalau itu bener gak perlu dijelasin lagi ya guys. Orang dari awal dia emang Ultraman. Konsepnya bisa jadi bikin kayak Morobo Shidan lah. Kenapa ini dibatalin pun karena kemauan sponsor juga sih. Mereka maunya ini dibikin karakter lain aja ya. Pantesan Emba gak jadi comeback terus gak berubah pakai Beta Capsule. Rupanya yang nyuruh ngubah mereka toh. Ditambah Eiji Tsuburaya yang meninggal di tahun 1970 sehingga konsep ini diubah menjadi Go. Untuk sponsornya siapa ini kita gak terlalu dijelasin ya guys. Cuma kalau di Ultraman zaman sekarang udah pasti Bandai lah. Director kayak Kiyotaka Taguchi sama Takanori Sugimoto sampai berani lawan atasan dong. Tapi yang begini gak mungkin selamanya ya. At the end pasti bakal ada series yang ikutin kemauan sponsor sih. Tetap harus ikutin mereka, orang dananya aja dari mereka juga. The more you know ya guys. Yang keempat, kostum awal. Asli gue taunya baru bulan Januari kemarin loh. Iseng-iseng cari gambar Jack di Google, tiba-tiba nemu ini ya penasaran lah.
Apa nih? Apa nih? Kok jetnya gini dah? Dibilang mirip Emba, mirip Zopi pun bisa juga. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini kostum awal Jet sebelum dibatalin terus diubah jadi kayak sekarang ya guys. Pantesan dulu banyak yang percaya Emba comeback. Rupanya karena kostum ini toh. Ya secara desain sendiri kalau kita lihat udah pasti mirip Emba banget ya. Dengan penambahan corak garis di semua bagian yang tak kenapa kelihatan kayak Zofi, terus kepalanya kayak Type C. Cuma ini color timernya kayak terlalu ke bawah aja sih. Dan harusnya akan digunakan untuk bertarung melawan Astron di episode pertama. Bahkan ini bisa sekaligus confirm konsep awal tadi juga ya guys. Kalau series Kaite kita Urutorama ngikutin konsep awal kayak Emba comeback, terus berubah pakai beta kapsul, kemungkinan bakalan gini loh. Kalau gua gak salah denger nih dibilangnya form baru buat Emba juga deh. Cuma itu gue dengar sekilas doang ya. Jangan-jangan form barunya ini kali. Makanya kadang jadi penasaran sama kostum ini sih. Udah capek-capek bikin terus dipakai buat syuting episode pertama, tiba-tiba bubar dong. Berarti dulu cara Suburei sama sponsornya ngiklanin series Kaite Kita Ultraman bisa jadi mereka pakai poster ini ya guys. Harusnya yang udah nonton episode pertama langsung heran tuh. Loh kok bentuk Ultramannya gini? Perasaan di poster kemarin lebih mirip Emba deh. Meskipun kostum ini ujung-ujungnya gak dipakai lagi, nasibnya udah gak tahu gimana ya. Mungkin disimpan, di remodel buat Ultraman lain, atau jangan-jangan udah dibuang kali. Karena setahu gue di pameran event Ultraman gitu, yang kostum ini emang gak pernah di display sih. Setahu gue ya. Tapi kalau teman-teman punya info tambahan, komen dah. Gimana gak buang-buang duit tuh? Dikira bikin kostum gampang. Kemudian lagi-lagi kalau nanti Shin Ultraman Return udah kabar, kemungkinan desain Ultramannya bakalan gini. Gak harus gini, tapi at least mendekati ya guys. Tergantung Hideaki Anno maunya gimana lah. Ditambah series Kaite Kita Urutorama tuh series favorit beliau, harusnya nih projectnya bakalan all in banget sih. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk konsep awal dari Ultraman Jack. Yang cukup banyak yang dibatalin, kayak Emba yang harusnya bakal comeback, berubah pakai beta kapsul, nama pemeran utama, kostum awal. Aduh, yang kostum awal tadi tuh entah kenapa dari gua agak wasting money banget loh. Berhubung sponsor maunya Ultraman lain bukan Emba, terpaksa nih kostumnya sia-sia ya guys. Padahal secara kostum udah tribut ke Emba banget nih. Tinggal ceritanya aja sih. Tapi kalau kita lihat sekarang pun ceritanya masih ada terhubung ya. Ujung-ujungnya yang dilawan Zeton tuh. Malah tambah kacau, cok. Mbak Seijin punya rencana buat perang sama negeri cahaya terus pengen bunuh Ultra Kyodai dong. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye.